Syekh Abdul Wahid menceritakan, ada di Mesir itu, masyarakat Mesir itu adalah majmu', artinya umum gitu ya. Ada yang mungkin bahasa kita di sini ada orang Jawa, ada orang Bugis, Melayu, Madura, bahkan Muslim non Muslim gabung seperti kita di kota Pontianak. Yahudi berdampingan dengan Muslim, Muslim berdampingan dengan Kristiani dan seterusnya. Kebetulan ada seorang Muslim kelompok masyarakat kecil di sana, keluarga kecil ini suami istri, dia sering menabung. Setiap hari menabung mengumpulkan uang hanya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di malam hari, karena peringatan Maulid itu diadakan di pagi hari kalau di Mesir. Mungkin di rumah itu ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam gitu kan. Mungkin di rumah itu pagi. Kemudian di malam hari, anggaplah kita bertetangga seperti ini, rumah sebelah adalah Yahudi. Yahudi suami istri tidur. Sebelum tidur dia ngoceh ataupun menggunjing atau ngerasani lah, sedikit-sedikit ngobrol gitu ya. Si istri bertanya, "Bang, di sebelah itu ada apa sih bang? Yang biasanya nggak ada tenda bang. Yang biasanya nggak ada sound gantung, ada sound gantung. Yang biasanya nggak ada karpet rapi, ada karpet rapi. Ada apa sih bang?" Akhirnya si abang bilang, "Saya juga nggak tahu dek. Cuman katanya besok itu ada perayaan besar." "Perayaan apa bang?" "Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi mereka dek." Udah lanjut demi lanjut, tertidur dia. Suami istri tertidur. Subhanallah. Dan ini diceritakan di Maulid Barzanji apa di Azab Ustaz? Di Maulid Barzanji, buka kitab Maulid Barzanji antum. Ceritanya itu ada. Kemudian Syekh Abdul Wahid menceritakan, tidurlah suami istri ini. Tatkala dia tertidur, sang istri bermimpi. Sang istri bermimpi, dia melihat rombongan jubah putih, orangnya bersurban, orangnya ganteng-ganteng, brewokan, kumisan. Ya kita bayangkan kalau Ustaz Karim aja tampannya luar biasa gitu kan. Apalagi rombongan yang satu ini, Masya Allah, dia belum pernah melihat ketampanan seseorang seperti tampannya yang paling depan itu orangnya. Subhanallah, dia mendekat dan mendekat dan mendekat. Keluarlah si ibu ini dalam mimpi ya. Keluar si ibu ini berangan-angan, mudah-mudahan rombongan ini mampir ke rumahku. Ternyata dia tidak mampir, namun dia melanjut ke rumah sebelah. Dia pun ikut nimprung, ngintip. Dan begitu tampannya wajah si fulan ini yang dianggap agung oleh manusia yang dikelilingi oleh manusia yang lain. Kemudian dia bertanya kepada orang yang paling belakang, "Dek, itu siapa? Yang berjambang, yang berkumis tipis dan tampan dan wajahnya bercahaya itu siapa?" Akhirnya kata si pemuda belakang itu, "Ibu, kau tidak tahu itu siapa?" "Tidak dek, aku tidak tahu." "Itulah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, yang besok di tempat ini akan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW." Akhirnya si ibu mengelus dada. "Itukah Rasulullah yang selama ini aku anggap teroris? Itukah Rasulullah yang selama ini aku anggap pendusta, pembohong? Itukah Rasulullah yang selama ini aku anggap orangnya adalah beringas, keras dan juga ekstrim? Tapi luar biasa Rasulullah lembutnya. Dek, kira-kira seandainya aku ingin tegur sapa kepadanya, bisakah dia menyapaku dan juga memanggilku dan juga menegur aku, bahkan ngobrol denganku?" Kata si adik ini, "Ibu, Rasulullah enggak pernah menolak obrolan siapapun. Rasulullah akhlaknya mulia dan tidak pernah menolak siapapun yang ingin bertanya kepadanya." Ini orang mendekat dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Dia enggan mengatakan Rasulullah karena dia tidak iman kepada Rasulullah. "Ya Muhammad." Rasulullah menoleh, "Labbaik wa sa'daik ya ummah." "Ada apa wahai ibu yang mulia?" Waduh, coba kita bayangkan. Kita menegur kepada orang yang kita idolai, lagi ribut, yang lagi diagungkan, anggaplah Ustaz Karim. Tatkala ibu-ibu, "Ustaz, Ustaz." Kemudian Ustaz Karim menoleh, "Apa ibu?" Sama dengan dibom hati kita, betul? Waduh, ternyata Ustaz Karim perhatian sama aku. Bagaimana hal itu terjadi kepada sang ibu dan disambut oleh Rasulullah. Rasulullah dan berkata, "Labbaik wa sa'daik ya ummah." "Apa wahai ibu?" Sang ibu meneteskan air mata. Seraya berkata, "Ya Muhammad, kau menjawab panggilanku sementara agamaku berseberangan dengan agamamu. Akidahku tidak sama dengan akidahmu. Bahkan aku berprasangka buruk kepadamu." Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai ibu,
tidaklah aku menjawab panggilanmu terhadapku, kecuali aku tahu bahwasanya hidayah Allah akan mengarah kepadamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada saat itu sang ibu bersyahadat di hadapan Nabi. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, semerbak kewangian Nabi di kamarnya ada seakan-akan mimpi, namun seakan-akan kenyataan. Bukan sekedar mimpi tapi kenyataan. Dia bingung si ibu tatkala terbangun. Aku mengucapkan kalimat syahadat di hadapan sang Nabi. Tatkala aku terbangun di tidurku, di kamarku, semerbak kewangian tercium. Bahkan juga merasakan itu bukan sekedar mimpi biasa, tapi tidak lain tidak bukan adalah hidayah dari Allah. Kemudian dia pun mengucapkan kalimat syahadat karena tadinya hanya dalam mimpinya. Tatkala dia terbangun dan terjaga, dia tambah yakin Nabi Muhammad bukan pendusta, Nabi Muhammad bukan teroris, Nabi Muhammad bukan ekstrim, Nabi Muhammad bukan gambong yang penjahat dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad adalah pembawa hidayah dan pembawa jalan yang lurus bagi umat. Dan dia mengucapkan kalimat syahadat dan dia toleh suaminya lagi tertidur. Lanjutlah dia tidur dan dia niat besok pagi akan aku jual gelangku, akan aku jual cincinku, akan aku bongkar ataupun aku pecahkan tabunganku sehingga aku beli makanan, dan aku ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad, tanda syukurku kepada Allah karena aku sudah memeluk agama Islam dan dituntun kalimat syahadat oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang lebih aneh lagi, tatkala dia terbangun dari tidurnya, orang Yahudi enggak wajib sholat subuh. Dia mendengar azan, dia akan bangun dari subuhnya dan dia ingin melaksanakan solat pertamanya karena dia sudah mengenal agama Islam dan sebelumnya hanya saja hidayah belum masuk dalam hati sanubarinya. Anehnya, suaminya yang biasanya tidak bangun, suaminya sudah tidak ada di kamar. Kaget ini istri, kemana suamiku? Tatkala dibuka pintunya, dia tambah kaget lagi. Di halaman rumahnya, di ruangan tamunya, karpet sudah tergelar, kewangian sudah ada, rumah sudah dirapikan. Kemudian sang suami di pojok tersenyum. Tambah bingung lagi si istri. Bang, tumben kau bangun subuh. Biasanya kau bangun jam 7. Kita kan Yahudi enggak wajib sholat subuh. Beda dengan orang Pontianak, sholat subuhnya di Mujahidin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada apa kau bangun bang? Makin tersenyum lagi. Jujurlah bang, ada apa? Apa kata si abang? Udahlah dek, jangan kau nyimpan rahasia. Tidak ada dusta di antara kita. Tambah bingung si istri. Bang, aku tidak selingkuh bang. Aku tidak menyembunyikan sesuatu. Udahlah, apa yang terjadi kepada engkau tadi malam? Tambah bingung dia. Tidak terjadi apa-apa bang. Jujur dek, apa yang terjadi kepada engkau tadi malam? Tambah bingung si istri. Akhirnya, duduklah dek. Tadi malam aku juga didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menawarkan kepadaku, kau mau masuk Islam dan kau percaya aku sebagai nabimu? Aku lihat wajah nabi, bukan wajah pendusta dan pembohong. Tidak ada pilihan bagiku dek kecuali aku menerima tawarannya dan juga bersyahadat di hadapannya. Dan sebelum aku bersyahadat, Nabi telah berkata, sebelum kau masuk Islam, istrimu sudah masuk Islam. Aku iri kepadamu dek. Kenapa Islam masuk kau dulu, atau hidayah mengarah kepadamu dulu, padahal aku adalah suamimu. Sepantasnya aku yang mengajak engkau ke dalam hidayah, bukan hidayah datang kepadamu kemudian kepada aku. Aku tidak mau kalah dua kali. Aku yakin bahwasanya besok hari kau akan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Aku tidak mau kalah dua kali dek. Boleh kau masuk Islam dahulu, tapi aku bangun untuk sholat subuh sebelum engkau bangun. Dan aku sudah merapikan karpet, aku sudah merapikan ruang tengah, karena aku yakin kau juga sama denganku. Besok pagi kita akan mensyukuri nikmat Allah dan kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.